Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi sama kita bertiga di Teman cerita Iren. bersama saya Iren Rajiman. Saya Feti. Dan saya Tari. Oke, sekarang kita akan bahas apa hari ini? Kemarin banyak yang nanya tentang ayat-ayat ruqyah, Mbak. Mungkin di video itu lebih jelas lagi. Kan ada di bab kemarin sempat disinggung tentang ruqyah mandiri. Sebenarnya Oh, itu. Oke, ya, ayat ruqyah mandiri. Sebenarnya tentang ayat ruqyah itu udah familiar ya. Udah familiar di kayak di Google pun juga, googling pun juga bisa sebenarnya. Dan kalau beli Al-Quran Ashifa yang besar, coba mana Al-Quran Ashifa yang itu, bukan yang itu, ini Al-Kubro. Ada nggak yang apa udah disumbangin ke itu ya? Ini ya. Nah, Al-Quran Ashifa seperti ini nih. Saya nggak jualan sih, ini mungkin bisa cari ya, Ashifa. Nah, ini itu di ininya ada loh ayat ruqyahnya. Di kalau Quran kan dari sini ya, dari belakang ya, kita kebalikan bukanya. Nah, ini yang belakangnya ini kan depannya kalau Quran ya kan. Nah, berarti ini untungnya saya udah wudhu ya. Dia ada di belakang ya, di belakang Quran, yang artinya di depan kalau kita buka seperti kayak buku biasa. Nah, ini ada ayat ruqyahnya. Nah, ini ada surat ayat ruqyahnya nih. Di sini di Al-Quran ini. Kelihatan nggak sih? Ya. Gini, Qurannya seperti ini nih. Jadi udah cari aja di toko buku, ada kok. Ada. Ya. Nah, terus dibacakannya kapan sebenarnya? Dibacakannya kapan sebenarnya? Kalau namanya bikin air ruqyah, biasanya kan medianya air. Ruqyah itu kan beda dengan sholat ya. Kalau sholat kan ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tapi kalau membaca Al-Quran kan nggak ada waktu yang diharamkan untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi mau kapanpun itu boleh. Tapi anjurannya sih sebenarnya sebelum subuh. Artinya di waktu di waktu sepertiga malam itu, pas mau mendekati subuh itu. Jadi ketika subuh, jadi begini metodenya itu. Kalau saya dapat ijazah ilmunya dari guru saya, silahkan untuk kalau mau diamalkan. Air taruhlah di wadah, mau itu di baskom, ember, apa gitu, air bersih, itu wadahnya bersih. Nah, itu taruh di depan kita. Kita harus punya wudhu ya, belum batal. Terus di depan kita baca tuh ayat ruqyah dari Al-Quran itu gitu. Baca ayat ruqyah itu, atau kalau perlu ya di copy aja satu bundle begitu. Itu sebenarnya kalau mau mau dibaca itu cuma 15 atau 20 menit, karena itu sebenarnya itu cuma setengah juz gitu loh. Satu juz itu kan 20 halaman, 10 lembar. Ya. Ini cuma 4 lembar. Kalau maksudnya disatuin tuh kayak cuma 4 lembar. Iya, iya. Cuma 4 lembar, jadi 8 halaman, 4 atau 5 lembar lah itu. Jadi saya bilang cuma setengah juz gitu loh. Itu jadi di media air, terus kemudian kita baca. Begitu kita baca, setiap selesai satu ayat kita tiup ke airnya. Selesai satu ayat kita tiup gitu. Nah,
bacanya memang diusahakan sesuai dengan apa makhraj dan tartil yang benar, panjang pendeknya terutama begitu ya kan. Terus Tajwidnya gitu tapi ya. tajwidnya juga. Terus nanti ada yang bilang tapi saya masih belum benar Mbak Iren katanya. Kalau Nah, gitu usaha cari guru tahsin, oh, usaha. Jadi itu loh yang namanya apa? Ikhtiar adalah ibadah atau ibadah adalah ikhtiar, itu kayak gitu. Ibadah adalah ikhtiar ya seperti begitu. Usaha gitu, jangan cuman bisa kasih alasan doang, orang minta terus minta solusi orang, itu enggak. Jadi ya usaha gimana caranya? Entahkah ikut kemudian pengajian online gitu supaya untuk bisa tahu gimana pengucapannya yang benar. Atau sekarang banyak kok channel-channel kayak misalnya di Instagram tuh ada apa ya yang yuk ngaji atau ngaji lagi gitu, kayaknya ada di situ. Mereka itu suka ngebenerin tuh kalau misalnya huruf ini ketemu huruf ini gimana bunyinya begitu, yang benar seperti apa, kemudian gimana sih caranya untuk menghitung harokat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu kan. Terus ya. banyak, bahkan di Telegram juga ada gitu. Sebenarnya di media yang udah apa full informasi gini gampang gitu loh untuk kita bisa kalau kita mau. Jadi bukan hanya sekedar tapi saya belum lancar tahsinnya, saya belum tahu makrosnya, saya belum ngerti ini ya. Bisa itu usahakan, usaha gimana gitu loh. Ya Gitu, jangan cuman alasan tapi nggak ada usahanya gitu ya Kak Iren ya. nah ya gitu. Kemudian makanya saya jadinya datang ke Ustadz Mbak, soalnya kan saya belum lancar. Terus ini mau sampai kapan? Padahal Al-Quran itu diturunkan bukan untuk para ustadz, bukan untuk para ustadz aja. Al-Quran diturunkan untuk kita semua di sini. Jadi diharapkannya kita juga harus bisa ikut, kita bisa baca dengan benar gitu kan. Ya, betul. Semua kalangan diharapkan itu bisa baca dengan benar. Jadi no reason lah sebenarnya kalau untuk Al-Quran. Orang itu untuk alam semesta untuk semesta alam gitu kan. Jadi ya begitu. Satu ayat tiupkan ke air. Media yang disarankan memang air. Kalau bisa airnya air matang, karena air yang layak minum lah ya. Nggak harus air matang, karena ada banyak pondok juga yang mereka airnya juga nggak dimasak tapi juga nggak masalah gitu kan, karena airnya itu suci dan bersih gitu kan, seperti kayak air dari pegunungan yang belum tercemar, air sungai yang masih bening gitu, itu nggak masalah. Air yang layak minum. Air layak minum. Nah nanti air itu dibagi jadi beberapa, masukin galon buat minum sehari-hari, taruh di bak mandi juga boleh, atau mau ditaruh di torennya supaya nanti bisa itu mandi juga nggak apa-apa kalau bisa naik ke torennya gitu, atau di bak mandinya, di embernya, terus dimasukin ke untuk semprotan itu untuk kita ngepel lantainya, atau kemudian untuk nyemprot-nyemprot rumah. Nah seperti itu bisa. Itu dulu saya diajarkan seperti itu sama ada ijazah begitu oleh guru saya. Jadi kalau ditanya juga dalilnya ayat-ayat itu dalilnya apa Mbak? Nggak ada dalil, nggak maksudnya nggak ada dalilnya, karena Al-Quran itu dan juga ini udah familiar gitu loh, dan pastinya ini dimasukkan ke Al-Quran seperti Al-Quran Asy-Syifa, pastinya sudah ada ahli juga kan yang naruh di situ gitu. Cari bisa di Gramedia juga ada kok itu Al-Quran, di halaman belakang ya kalau saya ngomong, di halaman belakangnya atau dengan halaman depan kalau buku biasa itu ada ayat ruqyah di situ. Tiap satu ayat baca tiup ke air. Satu ayat baca tiup ke air. Harus punya wudhu. Dan itu bisa digunakan untuk mau penyakit medis ataupun non medis, bisa, karena Allah sembuhkan semua penyakit itu. Mau itu karena medis, mau itu karena non medis. Al-Quran itu memang obat dasar. Itu boleh dibaca terus menerus Kak Iren atau bagaimana? Saat kita memang mau buat air ruqyah, kalau ini saya mau sedikit cerita.
Jadi dulu saya pernah ada saya pribadi, orang bilang katanya indigo bisa lihat makhluk halus gitu. Kalau orang yang benar-benar memang bisa lihat makhluk halus, dia pasti nggak kayak orang waras. Dan itu saya alamin. Kalau orang bisa lihat makhluk halus terus dia ngustad atau dia ngustazah, itu kayaknya nih orang lagi drama gitu. Orang bisa melihat makhluk halus itu emosinya nggak apa ya, nggak umum gitu, nggak wajar gitu kan, nggak wajar. Nah, saat itu saya sadar, bukan sadar, saya sebenarnya tahu kalau saya tuh udah nggak wajar marahnya, tapi saya nggak bisa kendalikan gitu, dikuasain itu. Dan saya suka lihat yang pokoknya yang seperti itu, dan itu tuh bikin kayak saya marah, terus antara marah, takut, dan pokoknya nggak lumrah lah gitunya. Nah, waktu itu di situ baru terus saya dikenalkan itu, belajar lagi itu, ibarat kata kena kayak ada penyakit gitu. Saya baca Al-Quran itu, waktu itu tuh yang tadinya sebenarnya pun juga sudah bisa, ini kayak jadi lupa dengan huruf ini begitu. Tapi kalau misalnya seperti kayak kesurupan, bisa lancar. Nah, waktu saat itu dulu saya beneran tidak memakan apapun yang berdarah, nggak boleh. Yang menghasilkan darah seperti misalnya daging, walaupun daging sapi, daging kambing ataupun apa, daging gitu, enggak. Ikan masih boleh, telur masih boleh. Tapi kalau yang daging-daging seperti daging sapi, kambing, ayam dan sebagainya saya nggak boleh. Terus sayur-sayur. Nah, berarti itu makanan lagi. Nah, setelah itu saya disuruh puasa dengan harus sahur. Buka dan sahurnya pokoknya, tapi nggak boleh makan daging. Jadi hewan-hewan yang berdarah itu, kecuali kalau ikan masih boleh. Karena mungkin ikan tidak butuh syarat tertentu untuk menyembelih ya. Kalau ikan begitu, jadi nggak butuh syarat tertentu untuk menyembelih, jadi masih boleh. Kalau kayak ayam, sapi, kambing, waktu itu saya nggak boleh makan. Nah, saat itu terus, tapi saya sendiri pun juga memang bersikeras, berniat juga untuk bisa sembuh gitu. Dan saya nggak merasa itu sebagai suatu kelebihan. Jadi kalau dalam Islam, anak indigo ini bukan kelebihan. Anak indigo ini anak yang kena yang ditempelin jin, yang sebenarnya ini penyakit. Karena memang Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah itu menutup semua itu dari penglihatan manusia. Allah hanya akan kasih lihat pada Rasul yang ia kehendaki. Rasul Allah ngomong kan, Rasul pun yang Allah kehendaki gitu. Lah terus kalau kita yang bukan Rasul ngaku gitu bisa ngelihat seperti begitu, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi soleh atau soleha, itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi saat itu benar-benar ketika emosi seperti begitu, tapi saya tahu dan saya memang mau sembuh, saya jalanin semua itu. Dari situ saya bisa tahu tentang ruqyah. Tiap hari itu. Dan waktu itu bangun sepertiga malam itu kan susah lah ya, kalau namanya orang lagi seperti begitu juga. Akhirnya ba'da subuh, kata guru saya, terserah, pokoknya tiap hari harus dibaca. Saya dulu malah akhirnya seringnya ba'da maghrib saya baca. Karena ba'da subuh kepala saya pusing baca itu. Jadi Dan setiap hari minum itu. Kenapa Mbak Tar? Ya, jadi bisa juga ya sesuai kondisinya lah gitu ya dibacanya. Sesuai kondisinya bisa, cuman anjurannya sih memang sepertiga malam. Kalau
kitanya, misalnya gini, ini pernah saya aplikasikan di grup ngaji saya, namanya grup Ar-Rozak Berkah Mengaji. Jadi ada seorang ibu, beliau ini dipoligami, beliau udah ikhlas gitulah dipoligami, dan suaminya ini dalam pengaruh kuasa istri kedua. Jadi kalau Wah, ini pokoknya pas banget nih. Dengan iya, fenomena zaman sekarang kan, fenomena saat ini. iya. Nah, ini ibu ini cerita. Jadi waktu itu saya berbagi ayat ruqyah itu ke grup WA atau grup mengaji itu. Tadinya grup ini grup untuk baca Yasin yang jumlahnya 41 orang, tapi ada yang mengkomplain gitu, kok kenapa 41? Terus kenapa Yasin kok seperti mengkultuskan dan sebagainya. Akhirnya jadi berjalan waktu, nggak tahu saya kepengen grup ini baca ayat ruqyah. Saya share itunya PDF-nya seperti yang di-share di grup Telegram, di-share sama si ibu ini, diaplikasikan sama beliau. Dan beliau baca di sepertiga malam. Karena beliau bukan beliau yang sakit ya, tapi memang mau beliau tujukan ke suaminya. Tadinya suaminya ini gini, mau pulang kapan nggak pernah ngasih tahu. Kalau pulang datang si ibunya nggak masak, marah. Kan nggak tahu padahal dia mau datang kapan. Iya betul, nggak ngabarin ya. Gitu kan. Pas lagi dimasakin, dianya nggak datang, makanannya mau bazir. Gitu kan. Pokoknya bikin bingung. Asal pulang ke rumah marah sama si ibu ini. Padahal istri pertama ini juga nggak lagi gimana-gimana gitu kan. Bawaannya begitu. Nah, sama Akhirnya? beliau dikasihlah itu air galonnya, dikasih itu. Suaminya awalnya pusing, dia bilang gini, ini kenapa sih setiap kali minum air di sini pusing, muntah-muntah, dia bilang gitu kan. Ini air dikasih apa sih, ini beli air di mana gitu, dia marah-marah. Itu cerita si ibunya, dia marah-marah, tapi ibunya dia bilang itu air biasa kok, kata itu. Tapi kata dia besoknya lagi balik lagi ke rumah istri pertamanya itu, nggak tahu kenapa, pokoknya ke situ dan datang waktu itu si ibu ini nggak masak dan suaminya nggak marah. Dia bilang yo, dengan bahasa Jawa ya, karena dia memang orang Jawa, mereka orang Jawa. Ya wes, kalau lagi nggak masak beli aja di luar, dikasih duitnya. Biasanya nggak gitu, katanya gitu. Biasanya nggak gitu, katanya. Kata si ibu ini. Ya. Kata, ya Allah Mbak Iren, katanya itu ya. Saya loh bertahun-tahun, kata itu ya. Jadi dia tuh 25 tahun. 25 tahun menjalani rumah tangga poligami seperti begitu, kata dia. Saya nggak tahu hijab apa yang akhirnya ini kebuka. Saya nggak tahu setebal apa, kata dia. Ketika jadi dia itu udah dari tahun 2018 sampai 2023, 2008, 5 tahun ya. 5 tahun ikut grup aku, di grup saya. Terus dari pertama itu aku kampanyenya soal makanan. Nanti mungkin kita akan bahas secara tersendiri ya. Soal selektif makanan. Nah, beliau ikut itu selektif makanannya. Makanya kan di bab itu kan saya bilang kan membersihkan diri dari yang syubhat itu butuh bertahun-tahun. Beliau ikuti itu. Mungkin selama 5 tahun ini saya mengikis hijab, kata dia. Mengikis hijab atas doa-doa saya. 25 tahun Mbak Iren, saya dimadu dengan seperti begitu. Allah kasih saya kuat pun saya udah alhamdulillah, kata dia. Saya mau pisah, minta cerai, ada anak-anak yang godeli, padahal anak-anaknya udah besar, udah punya cucu, terus tapi nggak pisah, tapi kok yo katanya loro hati, katanya dia bilang gitu.
Dan mungkin ini alhamdulillah mungkin ini hijab saya sudah terbuka dan dia aplikasikan itu ruqyah itu, dia bersihin juga rumahnya, dia pun mandi dengan menggunakan air itu, dan itu akhirnya jadi kebiasaannya sampai sekarang. Air galonnya itu nggak pernah absen dari air ruqyah, dan suaminya nggak tahu sampai sekarang. Sampai kemudian 2023, yaitu beliau itu ya 2023, dan sekarang suaminya nyaris gak pernah ke tempat istri keduanya karena mohon maaf istri keduanya itu ada penyakit di kelaminnya. Istri keduanya ada penyakit di kelaminnya. Pokoknya nggak tahu gimana. Pokoknya suaminya tuh udah normal lagi kata si ibu sekarang. Udah mau sholat, udah mau ngaji, nggak emosian kayak dulu. Kebayang ya 25 tahun. 25 tahun dengan sikap suami yang kayak gitu, nggak jelas, pulangnya juga nggak jelas, pulang-pulang cuma marah gitu kan. Ya, ibu itu mungkin nggak mau cerita banyak, saya juga nggak nanya apa-apa. Tapi yang pasti beliau ngomong 25 tahun. Mungkin kalau wanita-wanita biasa seperti saya nggak usah nunggu 20-an tahun. Itu kesabarannya udah luar biasa itu. Masya Allah. Saya dengerin dia cerita itu nahan nafas. Cerita dia telepon, nahan nafas. Usia beliau sekarang 50 berapa ya, mau 60. Sebenarnya belum terlalu tua ya, sebenarnya belum bisa dilihat tuh, baru mau 60 gitu. Tapi ya itu luar biasa. Padahal kalau dilihat, saya lihat foto profilnya juga cantik gitu kan, tapi ya begitu. Maksudnya walaupun sudah kepala 5 tapi masih kelihatan cantiknya, tuh masih kelihatan gitu kan, masih terlihat. Cuma ya kita nggak tahu ya kan, di masa mudanya ya. Ya beliau hanya cerita seperti itu, dan saya membagikan itu karena dulu memang ini ngefek gitu, berefek ke saya. Berefek mungkin karena yakin. Sebenarnya apapun itu, kalau kita yakin itu akan berefek. Kita yakin pada janjinya si dukun cabul gitu juga bisa berefek kok. Jadi sebenarnya keyakinan itu adalah pilihan gitu. Kita mau yakin dengan apa yang Allah katakan, atau mau yakin dengan apa yang dikatakan oleh setan. Gitu. Seperti sebenarnya kalau kita mau ini ke sejarah penciptaan, sejarah pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa itu terjerumus, kan iblis bilang kalau kamu makan buah itu kamu akan tahu hal yang buruk dan tidak. Ya benar kan? Akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak berbusana, dan akhirnya dia malu. Mereka malu dan mereka akhirnya tahu bahwa itu hal buruk dan tidak. Padahal kalau menuruti apa yang Allah katakan, memang Nabi Adam tidak akan tahu ini aurat, ini bukan, gitu kan? Ini yang baik, ini tidak. Tapi dia on the track di hal kebaikan, itu pasti. Tapi ketika dengan iblis, akhirnya dia jadi tahu. Oh, saya aurat, malu, gitu. Ya betul, gitu kan? Karena yang dia percaya iblis saat itu. Dan ternyata benar. Kalau yang dipercaya Allah, maka dia akan selalu on the track di kebenaran walaupun dia tidak banyak tahu. Oke. Berarti balik lagi ke ayat ruqyah tadi nih Kak Iren. Kalau di PDF-nya itu kan ada yang lengkap dan ada yang ini ya. Ada yang berarti boleh kan dipakai yang dasarnya aja gitu, umpama nih gitu. Oh, yang dasar, misalnya mau dipakai yang dasar ya aja. Mungkin buat sehari-harinya dia yang mau dia. Kalau yang dasarnya itu ketika
Sebenarnya yang dasarnya itu ketika kita ini ya, ketika kita lagi pas urgent, darurat, nggak bisa buka Quran. Oh gitu, oke oke. Berarti itu ya, berarti ya Kak Iren ya patokannya Untuk ya kalau. perempuan lagi halangan, Oh gitu, oke oke. perempuan lagi halangan. Kalau yang bisa buka Quran, Dianjurkan apalagi yang lengkap gitu ya. apalagi aja PDF-nya dia bisa baca di handphone juga, ya harusnya yang lengkap, Oke. Ya harusnya berarti yang lengkap gitu. ada tadi itu ya Kak Iren ya. Heeh. Jadi Yang juga waktu dasar itu itu hanya untuk kebutuhan yang untuk urgent wanita yang gitu lah. halangan. Dan Heeh. wanita halangan. Oke. Jadi waktu di grup itu juga pernah ada bapak-bapak bilang, saya itu kesulitan untuk baca yang lengkap Mbak Iren. Apa boleh saya baca yang cuma di haid? Kalau bapak lagi haid dan tidak bisa baca, tidak. Terus dia malu. Akhirnya dia bilang, Pak, belajarlah untuk minta pertolongan sama Allah tuh serius gitu loh. Maksimal, jangan mau enaknya aja. Sekarang gini, nih ya, kalau kita lihat cerita orang pesugihan itu, atau kasih syarat ini. Dia nurut kan? Dia nurut. Ya. Ada yang disuruh mandi kembang tengah malam, dia nurut. Padahal dingin. Betul. Nah terus udah gitu disuruh ngelakuin hal-hal aneh yang gak masuk akal, misalnya dia disuruh tidur di kuburan misalnya gitu, dia nurut kan malam-malam. Mau aja. Mau Iya aja. kan nurut. Ini kan cuman baca ayat ruqyah yang cuman 5 lembar. Nah, Ini 10 halaman bolak-balik. itu Begitu. dia Kok berat? Ya kan, Ya. terus cuma disuruh baca kapanpun gitu, terserah. Cuma disuruh baca begitu aja. Padahal dia butuh sembuh. Ya. Gitu kan. Ya itu. Begitulah manusia. Oke, insya Allah bisa dimengerti lah ya ini soal Semoga ayat. bisa dimengerti ya. Jadi Ya. yang ayat dasarnya itu untuk wanita haid yang belum hafal semuanya. Ya, Tapi oke. kalau hafal semua yang lengkap itu bagus, lebih bagus Baiknya lagi. tetap dibaca yang lengkap gitu ya. Iya, tetap baca yang lengkap. Tapi kalau wanita sedang halangan baca Quran, dia belum hafal itu semua, ya berarti dibaca yang dasar-dasar aja. Kalau laki-laki, ya baca yang lengkap dong. Masa yang dasar, aduh malu. Iya betul. Oke deh, insya Allah cukup ya bahasan Nah, oke. Tentang ayat ruqyah semoga menjawab. Oke. ini. Silahkan isi di kolom komentar. Kita mau bahas apa lagi untuk bab ruqyah ini. Kita cukupkan sampai di sini, dan kalau ada yang mau menambahkan, Boleh. dari yang mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau sharing dan sebagainya, di kolom komentar silahkan untuk ditulis saja di situ. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari, sama-sama Fet. Sampai ketemu lagi di teman cerita Iren. Pettingan tuh.